Ujung 04. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Silakan Pak. Bu Dian untuk paparan masalah SKP-nya. Ya, alhamdulillah eh, dari tahun 2000 berapa 1920 dah kalau nggak salah itu saya ditugaskan untuk pembuatan SKP tapi manual seperti itu. Cuman baru tahun ini saya ditugaskan untuk penginputan SKP yang jenisnya apa ya eh, online lah bahasa kasar begitu. Jadi agak sulit begitu. Nah, saya banyak kendala di masalah untuk penguploadannya di bagian apa. Itu satu. Yang kedua, banyak teman-teman menanyakan kok sudah pengajuan tapi tidak saya lihat itu tidak ada kata-kata yang tadi Ibu bilang kuantitatif, kualitatif atau waktu di situ. Itu yang kita yang saya bingung. Jadi apakah eh, salah atau tidak penginputan itu? Kalau bisa sih eh, di apa di operator atau di bagian petugas tambahan bagian SKP itu ada sosialisasi tentang khusus SKP tahun ini. Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Dito, Siap karena Ibu. ini teknis banget, nggak apa-apa ya, langsung dijawab ya. Oh ya, Jangan langsung aja nunggu. Bu. Saya suka Biar lupa soalnya. ya Bu, Oh ya, langsung ya. dipercepat aja Bu. Iya Bu. Siap. Oke, oke. Nah, gini, jadi Bapak, Bapak Untoro, terima kasih Pak Untoro dari SDN Pondok Pucung. Pondok 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 Pucung Pucung. 4 Bu. Terima kasih atas perhatiannya, pertanyaannya. Memang tahun ini kita sudah mulai online ya, sudah pakai sistem e-kinerja, namanya e-kinerja. Sebetulnya kalau kita eh, me- sudah mulai menggunakan, perlahan nanti malah akan terbantu, Pak. Malah akan terbantu dengan kita menyusun ini gitu ya. Karena kalau Bapak sebelumnya manual itu malah lebih gampang lagi. Bapak tinggal masukin aja yang sudah Bapak buat di manual itu FKP-nya. Apa malah yang agak ribet itu agak sedikit perlu perhatian itu adalah dalam penyusunan SKP-nya. Terus nanti tadi Bapak bilang kok nggak ada kualitatif kuantitatif ya gitu ya. Ya, Apa kualitatif kuantitatif itu ada di bagian depan, Pak. Ada ya di bagian betul. depan, pilihan depan tuh Pak ya. Ya, Sebelum Bapak nanti menginput SKP itu ada pilihannya tuh, pendekatannya. Bapak bisa pilih mau pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Seperti itu. tapi Bu. Apa apa perlu kita, Mas Dito, izin bisa kami buka kinerja sebentar? Oh, boleh. Dito udah Ah, kasih ke host ke Ibu. Sa- saya ke Mas Yasin, Oh, iya. boleh ke Mas Yasin? Sebentar. Oke. Nanti kita lihat sama-sama ya Bapak ya. Karena kami juga memang punya PR biar semuanya ya tugas kami untuk Ya, menyampaikan ini untuk Bapak dan Ibu ya. Oh, Gitu. gini Bu, Mas Yasin sudah saya jadikan co-host Bu, Mas Yasin. Oke. Bu izin lagi Bu. Untuk yang Hmm? tahun ini 2023 P3K ini itu kan ada tanggal awal dan tanggal akhir Bu. Untuk pertama penginputan itu Kak kalau yang PNS itu kalau tidak salah kan 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, untuk kita ini apakah di bulan triwulan apa eh, Bulan 4. di bulan 4 berarti kan eh, Oktober ya, Oktober, November, Desember. Apakah seperti itu? 1 Oktober sampai 31 Desember gitu Bu. Ya. Khusus untuk rekan-rekan P3K tahun 2023, periodenya disesuaikan sejak menerima surat perintah melaksanakan tugas per TMT-nya, Pak. Per TMT-nya. Biasanya tanggal berapa tuh TMT-nya? 1 Agustus ya kalau nggak salah ya.
Iya, 1 Agustus. Nah, berarti periodenya per 1 Agustus, akhirnya nanti 31 Desember 2023. Jadi kewajibannya memang sejak kita atau ASN tersebut statusnya sebagai ASN gitu. Jadi rekan-rekan P3K memang terhitungnya sejak menerima TMT. TMT-nya di surat TMT-nya tanggal berapa, Pak? Dilihat. 1 Juni ya. Oke, berarti periode awalnya 1 Juni 2023. Periode akhirnya 31 Agustus. Desember Iya, Desember. 2023. Kalau di SK itu sisanya 1 Juni. Ya, itu awalnya ya, Pak ya. Ya, awalnya 1 Juni, akhirnya 31 Desember 2023. Gitu. Terus tadi Bapak juga Pak Untoro menanyakan bagaimana cara menguploadnya, ya, gitu ya Iya, Pak ya. betul. Oke, upload itu kita itu mengupload bukti bukti kinerja kita, hasil kerja kita yang kita upload. Iya, Misalnya rencananya 12 berdokumen, berarti ketika waktunya satu-satu tuh dokumen itu diupload gitu. Ya, iya, penguploadan itu muncul ketika Bapak sudah status SKP-nya sudah disetujui oleh pimpinan. Di atas. oh setuju. Nah, jadi setelah Bapak menyusun SKP, statusnya kan draft tuh di atas ya Pak ya? Iya, betul. Hmm. Ketika sudah draft, Bapak cek lagi apakah sudah betul. Kalau Bapak sudah yakin dengan sasaran kinerja yang Bapak Ibu bikin, Bapak Ibu susun, Bapak boleh mengajukan. Ketika mengajukan, statusnya berubah menjadi pengajuan. Boleh dilihat di layar? Terlihat Bapak Ibu? Iya. Terlihat ya? Oke. Lihat, Bu. Nah, ketika diajukan, statusnya berubah menjadi pengajuan. Nah, saat pengajuan SKP Bapak Ibu itu nanti sudah muncul data terlihat di pimpinan, di pejabat penilai. Pejabat penilai nanti kemudian yang akan menyetujui kalau isi SKP tersebut sudah sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Jadi proses dialognya ada di tahapan ini ya. Sebetulnya sih di setiap tahapan, di semua tahapan. Ketika disetujui, pimpinan memilih persetujuan. Nah, nanti status SKP Bapak Ibu berubah menjadi persetujuan. Atau misalnya ada SKP atau ada rencana yang harus ditambah atau dikurangi atau tidak sesuai, pimpinan atau pejabat penilai kinerja dapat mengembalikan sebagai draft. Berarti kalau dikembalikan lagi sebagai draft, harus ada yang dikoreksi, harus ada yang diperbaiki oleh Bapak dan Ibu. Gitu. Ya. Sebetulnya SKP atau pengelolaan kinerja ini adalah kewajiban individu. Jadi masing-masing individu yang mengerjakan. Tapi ya kembali lagi kami memahami ya tugas Bapak Ibu kan lebih fokus ke anak-anak didik ya Bapak Ibu ya, tapi ya nggak apa-apa lah, perlahan ya Pak ya, perlahan, tapi tetap kita edukasi apa tujuannya, karena itu memang sudah menjadi kewajiban kita masing-masing. Itu Bu, Pak, seperti itu. Begitu Pak Untoro? Jadi di Hmm. pas persetujuan itu diklik di situ nanti Hmm. ada muncul penguploadan atau gimana, Bu? Bentar ya, bentar. Hmm. Kita dari awal aja apa gimana ya? Ya, dari awal dah, Bu. Ke penguploadan coba. Udah persetujuan? Udah persetujuan belum? Dari Dari persetujuan. awal Bu, Sudah dari itu, Bu, awal. sudah. Oke, dari awal dulu ya Persetujuan. Bapak Dari Ibu awal ya. lagi, Bu. Dari Dari draft. Oke. awal Bu. Si bingung. Oke. Dari awal, Bu. Nah. Dari awal Bu. Dari awal ya. Ya Bu. Oke, dari awal lagi ya. Hmm. Nah, kinerja kurang Nah,
Slide kami bisa terlihat ya, Bapak Ya, Ibu? ada Bisa kelihatan. Bu, bisa Bu. Oke, bisa Lihat. terlihat. Di sini kita mulai dari profil, klik profil. Untuk masuk ke kinerja, Bapak Ibu apa? Menggunakan username dan password My ASN. Sekarang udah berubah ya, jadi My ASN ya. Nah, namanya sekarang udah berubah ASN. jadi My ASN. Sudah bisa semuanya ya login ke Ya. kinerja ya. Sudah Bu. Sudah Oke, Bu, sudah. sudah sampai kita ke sini, bisa terlihat. Kita klik profil dulu. Profil, ini udah profil. Oke, Sudah. di profil Bapak Ibu sudah bisa melihat data pribadinya. Apakah sudah sesuai dengan data pribadi Bapak dan Ibu? Namanya, gelarnya, gitu kan. Terus jabatannya. Nah, unit kerjanya. Kalau ada ketidaksesuaian, Bapak Ibu bisa edit profil. Misalnya harusnya di SD mana, SD Pondok Pucung, harusnya ternyata SD Serua 3 gitu kan. Nah, itu bisa edit profil. Nanti di bawah ada edit profil, klik edit profil. Nanti langsung Bapak Ibu perbaiki sendiri. Sudah diperbaiki sesuai dengan yang seharusnya, langsung misalnya apa? SD apa? SDN apa lah ya. Oke. Serpong 4. Ada Serpong 4 di sini? Contoh aja ya. Misalnya jabatannya apa? Ada Bu Jabatannya apa? Serpong 4. Oh, ada ya. Ini contohnya Bu, ya, Bu ya. Ibu Maesaroh. Oh iya, Ibu Maesaro. Tetap semangat ya, Bu, Ibu Maesaro. Misalnya Ibu apa? Untuk gelar Bu, karena itu tidak tampak. Gimana tuh Bu? Di situ kan nggak ada Bu. Izin Pak Purnomo tadi apa Pak? Ini saya waktu itu pernah buka Pak ya. Mm-mm. Untuk gelar, kan itu kan ada gelar belakang ya. Ya Nah Pak. itu nama AA. Nah, sedangkan saya kan guru agama Islam SPDI-nya itu nggak muncul. Bahkan di edit profil juga itu nggak ada. Gimana itu? Apakah dari sananya atau gimana Pak? Untuk gelarnya kan itu kan ada gelar belakang itu kan contohnya kom Bu ya. Ah, atas nama Arnold Darwin gitu kan. Nah, itu kalau di agama Islam kan berarti SPDI, kalau guru kelas kan SPD. Nah, untuk saya pribadi, profil saya pribadi, untuk gelarnya itu tidak ada, Pak. Oh ya siapa? Tadi. Ah, ah. Mohon izin Pak. Bap Halo. Siapa? Mohon mohon maaf Pak. Tadi internet agak lemot. Iya, iya, iya. Ini Pak untuk terkait gelar akan dijawab oleh Bapak Yasin Pak. Nanti Oh iya dijelaskan iya, oleh siap. Bapak Yasin. Siap-siap, makasih, Pak. Berbagi pengalaman aja sama saya juga seperti Pak Purnomo tadi, ketika saya melihat profil itu di gelar belakang juga belum ada ya. Kemudian di situ kan ada sinkron di bawah edit profil tadi ada sinkron. Ketika itu saya klik itu udah bener sendiri gitu gelarnya. Coba Pak Purnomo mungkin bisa dicoba. Ya, nanti dicoba dah. Udah beres. Pusing katanya. Izin Pak Dito, saya boleh bertanya. Ya Bu, boleh Bu. Pak Silakan Bu. Dito, saya dari SMP Negeri 20. Ya Bu. Awalnya saya dari SDN Babakan 02. Pas saya lihat kinerja saya, alhamdulillah sudah di SMP Negeri 20. Cuman kan saya kan saya guru prakarya di SK-nya, tapi saya ada tambahan tugas mengajar di PAI di kelas 7 dan kelas 8. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Dito, apakah tugas tambahan mengajar itu saya harus tambahkan di kinerja?
Oh ya Bu, siap. Saya catat dulu Bu. Iya. Kalau yang diutamanya kan saya mengisi di guru mapel prakaryanya, Pak. Nah, untuk yang apa namanya kayak sejenis ATP, silap apa namanya eh apa ya itu ATP, TP itu kan di PAI-nya saya ditaruh di tambahan atau enggak usah begitu. Apa harus saya isi ditaruh di bagian tambahan atau cukup prakarya saja? Terima kasih Mas Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu. Izin, Adito, mohon izin. Mohon izin Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang tadi dilontarkan, dicoba dijawab untuk mencoba menjawab untuk pertanyaan Pak Purnomo tadi dan eh, Ibu siapa tadi yang SMP 20 Bu izin? HDP Fitri, Pak. Oh ya, siap Bu Fitri. Mohon izin Ibu Dian atau Bang Yasin dipersilakan. Fitri dulu siapa tadi? Yang pertama siapa ya? Saya malah nggak denger itu yang pertama tuh kayaknya jaringan agak ini ya, agak terputus. Jadi eh lost contact dengan yang pertanyaan Pak siapa Purnomo tersebut. Nanti mungkin Pak Purnomo bisa sampaikan kembali atau bisa dibantu Mas Dito pertanyaannya dari Pak Purnomo. Begini Bu, untuk pertanyaan Pak Purnomo, tadi untuk gelar Pak Purnomo di Kinerja tidak tidak tampil. Itu bagaimana cara menampilkan gelar Pak Purnomo, Oke, gelar belakangnya? gelarnya nggak tampil, nggak sesuai. Bapak Ibu disesuaikan nanti di CISN-nya. Atau mungkin nanti Mas Yasin coba minta bantu ditambahkan ya untuk pertanyaan Pak Purnomo. Pak Purnomo SDN Pakulonan berapa Pak? Izin. dengan Baklona 02, Pak. SDN Pakulonan 02. Iya. Ini saya juga buka juga di HP, Pak ya. Tadi kan ada jawaban untuk sinkronisasi ya. Kalau kemarin kan kita sudah coba untuk merubah, tapi memang tidak ada gelar. Ini saya sudah coba sinkronisasi karena di HP-nya kecil nih. Tapi yang saya lihat sudah agak berubah sih. Udah Langsung berubah? tampak Oh, berubah. Gelar alhamdulillah. belakangnya Iya, langsung iya. ada. Iya, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bu ya. Ya. Jadi memang harus di Tadinya nggak ada CISN. sama sekali. Tadinya nggak ada sama Syukurlah, sekali ya, ya. ya. Makanya nanti dicoba untuk yang case-nya, untuk kasus-kasus seperti Pak Purnomo ini dicoba dulu dibuka di sistemnya. Kalau tidak sesuai, coba dirubah di CISN. Kemudian sinkron CISN karena e-kinerja ini mengambil database dari CISN gitu. Jadi kalau Memang misalnya memang awalnya ada awalnya nggak bisa Bu, tetap oh tetap gitu. begitu aja lagi waktu Oke, itu. mungkin Ya. mungkin sudah diperbaiki oleh teman-teman kami di sini ya Pak ya. Jadi Oh ya, sudah sesuai. terima kasih Bu ya. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Purnomo. Sudah cukup ya untuk Pak Purnomo. Iya Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya Ya, kepada Ibu Fitri Bu. Bu Pertanyaannya Fitri itu terkait tadi sebelumnya eh, dari SD pindah ke SMP 20 Bu. Nah, di SMP 20 ini menjadi guru prakarya. Terus diberikan tugas tambahan untuk mengajar sebuah mapel. Apakah tugas tambahannya ini ditambahkan ke e-kinerja atau hanya ditampilkan guru prakaryanya saja, Bu? Untuk tugas tambahan, namanya tugas tambahan ya untuk karena memang tugas Bu Fitri sebetulnya adalah guru mata pelajaran prakarya, tapi kemudian mendapatkan kepercayaan dari pejabat penilai kinerjanya kepada kepala sekolahnya untuk melakukan apa mata pelajaran apa tadi apalah gitu ya. Itu juga harus dimasukkan itu sebagai bahan penilaian Ibu Fitri atau Bapak Ibu yang lainnya. Boleh dimasukkan.
Perbedaannya, apakah masuk ke tambahan atau ke utama? Jika tugas tersebut adalah tugas organisasi yang mengemban atau berkontribusi dalam pencapaian tugas atau tujuan organisasi, maka dipilihnya jangan tambahan, pilih ke utama. Walaupun tugas awal dari Bu Fitri adalah mapel prakarya, tapi kemudian mendapat tambahan tugas lain yang sebetulnya tugas itu adalah tugas prioritas, sehingga tetap dimasukkan ke utama, seperti itu. Mohon izin Ibu Fitri. Oh iya. Apakah? Oh seperti itu ya Bu Dian. Maaf kemarin betul, berarti Bu. saya salah ya. Saya ngisinya di tambahan dan sekarang prosesnya sudah mengajukan. Enggak salah Saya sih Bu, enggak salah. Cuman sayang aja, Ibu kan itu kan bagian dari, coba Ibu analisa lagi, itu bagian dari tugas organisasi kah? Kalau saya pikir sih iya ya Bu ya. iya Jadi iya. Ibu pilih yang utama, walaupun itu adalah tugas tambahan buat Ibu pribadi, tapi ternyata itu adalah tujuan Utama. atau iya dari sekolah Ibu gitu. Jadi masukkan saja ke utama gitu ya Bu. Kalau sudah posisinya sudah ajukan SKP bagaimana ya Bu Dian? Itu bisa dikembalikan sebagai draft oleh Pak Kepala sekolahnya. Oh baik. Berarti komunikasikan lagi ke kepala sekolah ya? Ya, itulah Iya. fungsinya dialog kinerja. Jadi memang benang merah di Permenpan ini adalah melakukan dialog kinerja. Walaupun Bapak Ibu sudah diajukan ketika ada bukan kesalahan ya, misalnya ada yang harus ditambahkah atau harus dikurangi kah. Nah, ini momennya. Dikomunikasikan lagi, didialogkan dengan pimpinannya. Pak, kayaknya ya seperti itulah ya. Nanti kemudian dikembalikan sebagai draft. Kalau dikembalikan sebagai draft oleh pimpinan, biasanya ada catatan di bawahnya, Bu. Misalnya, masukkan tugas tambahan ke utama, gitu. Seperti itu. Nanti Ibu baik. perbaiki lagi, nanti muncul lagi di Ibu sebagai draft, Ibu ajukan lagi. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Bu Dian. Sama-sama cukup ya, Ibu. Iya. Mohon izin Ibu, apakah masih ada waktu untuk Ibu untuk menjawab pertanyaannya? Pertanyaannya masih banyak sih Bu di chat. Kalau Sesinya yang sampai jam berapa ya? sebenarnya Bu, udah jangan habis sore-sore, Ibu. Bu. Kemarin Udah habis pulang Ibu. sore. Gitu. Iya Bu. Oh Ya iya udah. udah. Ya udah. Sudah Bu. Izin, Bu. Budian. Izin. Sore-sore Bu. Jangan Kami sore-sore kembalikan Bu. Iya Bu. Ya Kami Bapak Ibu. kembalikan ke panitia dan moderator, silakan. Ya. Mohon Minta izin. harapannya Bu Dian. Mohon izin Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, lebih lanjutnya untuk pertanyaan silahkan Japri. Nomor Budian nanti saya terterakan di kolom chat. Ya, kalau bisa ada sosialisasi gitu. Sebetul. Siap. Nah, Bapak, sosialisasinya nanti harus ada itu. Atau tutorial YouTube-nya sebetulnya, Bu, tutorialnya biar kita nggak bingung. Mbak, sebentar, satu-satu ya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Kami sudah melakukan sosialisasi sebetulnya, Bu. Bapak Ibu waktu itu hadir nggak? Langsung waktu itu pematerinya dari BKN. Itu online, Bu. Kita Iya, belum betul, Bu, online. P3K yang sekarang Pada belum. waktu sosialisasi itu kita belum ada pengangkatan P3K-nya, itu kan 3K yang belum. ini aja. Udah Kita Ibu, masih orang GTT. baru awal awal bulan sosialisasinya juga. Sudah sosialisasi Kalau sudah. di sekolah Tapi memang diinfokannya untuk P3K lama. Iya, Ya, enggak. betul. Jadi Oh, kita Bapak Ibu ada belum yang ya? baru belum ada Bu. Perwakilan yang baru belum. Ayo. Sosialisasinya ini aja Bu, perwakilan gitu, satu sekolah satu orang Oke. ditunjuk gitu. Jadi memang selama Gitu. ini kami sebentar, oke. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan sosialisasi, tapi kalau memang dirasa masih perlu ada yang ditanyakan, silakan datang langsung ke BKPSDM. Sepertinya kalau Japri by WhatsApp itu agak susah ya untuk kami melayani semuanya karena jumlah keseluruhan ASN di Tangsel ada sekitar 7.000. Sampai sekarang aja mohon maaf
low respon ya Bu, karena ketumpuk kalau lewat WhatsApp. Jadi ada baiknya perwakilan Bapak Ibu silakan datang ke kami. Saat ini pun sudah ada Bapak Ibu perwakilan dari sekolah masing-masing yang datang ke kami, yang datang langsung ke BKPSDM. Jadi nanti kami sampaikan tutorialnya seperti itu. Nanti kalau sudah kami sampaikan ke perwakilannya masing-masing, bisa kemudian disampaikan di sekolahnya. Seperti itu. Jadi silahkan kami membuka diri. Saya bukan tidak mau memberikan WhatsApp saya, tapi karena memang tidak kurang efektif kalau Bapak Ibu menyampaikan kendala-kendalanya di WhatsApp. Silakan saja datang ke BKPSDM, kami membuka diri karena memang itu sudah menjadi tugas kami untuk membantu dan melayani Bapak Ibu ASN di Kota Tangerang Selatan. Tapi mungkin untuk minggu ini, mohon maaf karena kami masih ada kegiatan di luar sampai hari Senin, tes pengadaan P3K, jadi mungkin baru bisa standby kembali di kantor hari Selasa ya. Hari Selasa ya Bu ya, satu-satu kami layani karena jumlahnya sangat banyak sekali. Mohon maaf mohon maaf lah atas segala mungkin kekurangannya, tapi satu-satu pasti akan kami layani ya Bapak Ibu ya. Nggak usah khawatir, kita selesaikan satu persatu karena setiap hari kami pantau terus jumlah yang belum menginput pun semakin hari semakin berkurang. Terima kasih atas kerjasama dan atensinya. Nanti silahkan Bapak Ibu langsung datang ke BKPSDM. Boleh WhatsApp ke saya, tapi dikoordinir Bu ya, jangan satu-satu. Maksudnya misalnya di SD ini kendalanya 1, 2, 3, 4 gitu kan, sampaikan ke kami. Kalau satu-satu mohon maaf nanti nggak kebaca, Bapak Ibu nanti komplain lagi ya. Karena nggak kebaca. Karena aduh, sekarang aja udah banyak banget tuh, ada 7.000 ASN. Tapi alhamdulillah sudah berapa persen? 80%. Ya. 25. Terakhir 80 deh. Kalau untuk gurunya aja. Oh, untuk tenaga pendidik 75% yang sudah melakukan penginputan. Berarti tinggal 25% lagi. Nah, ini tugas kami. Mari kita sama-sama untuk bisa menggunakan ini. Silakan Bapak Ibu datang ke kami. Gitu. Mohon izin Ibu Dian, Kak. Jadi sebaiknya menurut Dito sih nanti Dito buatkan Google Form berupa link. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses link tersebut untuk memberikan pertanyaan terkait pembuatan SKP ini. Jadi di kolom chat ini banyak yang bertanya juga Bu. Kalau menurut saya, mohon izin Bapak dan Ibu nanti saya share link Google Form. Nanti Bapak Ibu bisa ketik di sana. Nanti linknya saya share ke Bu Dian. Nanti pasti dijawab satu persatu. Iya, betul. Pasti dijawab satu persatu. Mohon izin. Ibu sudah selesai Bu waktunya. Sudah selesai ya, terima kasih. Iya, sudah selesai. Bisa di kasih. close saja Bu. Oke, Bapak Ibu yang kami banggakan dan kami hormati, terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk sesi terakhir di hari terakhir. Tetap semangat dan selamat bergabung untuk Bapak Ibu P3K tahun 2023. Selamat bergabung menjadi ASN Kota Tangerang Selatan. Mari kita berdedikasi dan berkontribusi yang terbaik untuk pencapaian misi organisasi, untuk pencapaian visi misi Kota Tangerang Selatan. Bangga melayani bangsa, bangga menjadi ASN, dan jadilah ASN berakhlak. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang masih ditanyakan, silakan sampaikan ke kami, dikoordinir, atau langsung datang ke BKPSDM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.